Ya teman-teman, kita kan teknisnya masih amatiran nih ya. Mohon maklum, mohon maklum. Ya, jadi teman-teman kita kan punya acara. Jadi acaranya sebenarnya rencananya ada beberapa juga. Yang pertama ini kita coba dengan Wiming, tapi kita udah yakin materinya bagus ya. Nah, nanti untuk acara selanjutnya itu ada beberapa ya, ada yang ekoenzim dan bertanam itu ada Apung sama Lis dan teman-teman, termasuk Ping Ping di sini ya. Terus nanti juga ada nyanyi bersama. Ya, nyanyi bersama itu lumayan cukup ruwet. Kita perlu kasih support kepada tim teknis nih, Cu, Dawi, sama Niko yang akan bekerja keras nih untuk bikin supaya Zoom yang nyanyi bersama itu baik gitu. Nah, nanti juga ada beberapa lagi ya. Jadi dan rencananya hostnya nggak hanya kita. Nik, Silvi di mute dulu deh, biar ini agak. Nah, hostnya juga nanti gantian. Hostnya nggak cuma Didi sama Cu, tapi ini nanti Niko sama Dawi juga akan membackup ya. Nanti mungkin setelah empat Zoom meeting itu nanti Niko sama Dawi yang pegang kendali, dan Niko sama Dawi juga baiknya nanti ada apprentice-nya ya, ada 2 orang lagi yang ngikutin. Jadi setiap teman-teman di sini kalau bisa juga nanti ikut berpartisipasi menjadi host gitu ya. Jadi sekalian ada PR baru, ada kegiatan baru yang bisa produktif lah gitu kira-kira. Nah, juga ada salah satu acara-acara yang bukan acara sih sebetulnya, yang agak panjang rencananya, yaitu buy from friends ya. Jadi misalnya si Agus nih atau Gurlina punya produk, nah itu bisa dipromoin di kita punya wadah gitu. Atau nanti misalnya siapa, ya gitu deh, pokoknya buy from friends gitu kira-kira ya. Jadi mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dan panjang dan bisa produktif gitu. Nah, sebenarnya yang utamanya juga adalah kita mau sharing. Kita kan umurnya udah mau hampir 60 ya. Nah, kan selama 60 tahun ini banyak hal-hal yang bisa di-share. Kalau teman-teman punya hal yang baik, yang produktif untuk di-share, nah inilah wadahnya untuk kita share bersama-sama gitu. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikut berpartisipasi dan kita bisa terus belajar bersama-sama di masa yang ini nggak masa tua kan ya, tapi kita semangat muda terus. Gitu. Al, saya rasa begitu aja awalnya. Ini ada ini lagi nih. Ada apa? Ada pantun. Makan bakmi si encek ahau. Menyusup-nyusup sampai digondang dia. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Si Miming Kartawinata. Ya, Nick, boleh jalan. Boleh jalan, Cu. Kita tonton ya dulu videonya, habis itu ada acara yang seru, Q&A dengan Miming habis itu. Nah, tanya jawabnya nggak hanya seputar arsitektur. Tanya jawabnya boleh sampai yang detail-detail ya. Oke, kita tonton dulu videonya. Halo. Hai Ars81, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang suka yang menjadi desain arsitek dan interior. Suaranya nggak keluar. Didirikan pada tahun 1991 bersama 3 orang. Artinya arsitek Arman Mira. Suaranya agak berebet, Cuk. Berebet ya? Iya. Kita bekerja
akhirnya mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Boleh diulang kayaknya ya? Ya. Soalnya depannya cukup penting. Kayaknya gue ada masalah. Ini bisa di backup nih. Nih. Mohon maklum ya teman-teman, ini kelihatannya internetnya di tempatnya Cu agak ganggu. Niko tolong backup. Backup nih. Keluar dulu Cu. Niko backup ya. Nikonya masih mute. Ini sementara denger ini dulu deh, ada pantun lagi, gue siap-siap satu lagi. Ternyata kepake nih. Membeli pakaian di hari Minggu. Baju dibeli di pasar baru. Kita semua Ars 81. Meeting di Zoom tidak bersepatu. Iya benar. Betul sih, betul sih. Tahu-taunya aja lo. Aku Ciaka. Tahu-taunya aja lo. Kepo kepo. Tapi Habis ada yang ulang pakai tahun sarung dapat. nggak nih? Gue taunya cuma bisa nggak nggak? pakai sepatu. Ini ada yang pakai sarung apa nggak pakai celana nih? Ya belum di Udah bisa Mik. Ya coba. Didi ya nambah suaranya umur, ya. nambah ide. Niko, suara. Siap. Hai Ars 81, pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita mengenai suka dan sukanya menjadi desainer arsitek dan interior. Arsita Interkreasi didirikan pada tahun 91 bersama 3 orang teman dari Untar. Artinya Arsitek Tarumanegara Internasional Kreasi. Ditambahkan kata internasional dengan mimpi bisa bekerja di dunia internasional. Akhirnya mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Saya bekerja di China, Malaysia, Hong Kong, Korea, Pakistan, Portugal, dan juga Italia. Dan hanya karena seizinan Tuhan saja, akhirnya Arsita menjadi salah satu konsultan yang cukup dikenal untuk menangani office tower, proyek bangunan pendidikan, bangunan ibadah, debt store, supermarket, dan juga hotel-hotel dengan brand internasional maupun brand lokal. Ini adalah Hotel Four Points by Sheraton di Dago, Bandung dengan jumlah kamar 136 room key. Hotel ini bergaya arsitektur kolonial, demikian juga style interiornya. Ambience kolonial sudah dapat kita rasakan mulai dari reception area ketika guest tiba di hotel. Untuk proyek ini saya menangani desain arsitektur, interior, artwork, serta landscape. Hotel berbintang 4 ini dilengkapi dengan all day dining, meeting room, ballroom, pool bar, kamar-kamar standar, suite room, juga penthouse. Dan hotel ini juga memiliki sky bar yang dapat melihat kota Bandung dari arah ketinggian. Hotel Fairfield by Marriott di Belitung merupakan hotel berbintang 3 dengan gaya arsitektur rumah gantung khas dari masyarakat Belitung. Di sini saya mengerjakan desain arsitektur, interior, artwork, dan juga landscape. Area lobby, reception, dan juga all day dining dibuat terbuka sehingga tamu yang datang dapat langsung merasakan hembusan angin laut dan view dari Laut Belitung. Nuansa warna dibuat turquoise blue untuk membangun suasana beach city hotel.
Fairfield by Marriott di Legian, Bali. Hotel berbintang 3 dengan jumlah kamar 160 room key. Untuk proyek ini saya hanya menangani interior dan landscape-nya saja. Reception area dibuat terbuka sehingga guest yang datang bisa merasakan fresh air dengan view garden dan swimming pool. Hotel Swiss Bell di Gorontalo. Hotel berbintang 4 dengan jumlah kamar 216 room key. Awalnya, saya hanya menangani pekerjaan interior dan artwork-nya saja. Tetapi dalam perjalanan waktu, owner menginginkan saya untuk mengelola arsitekturnya juga. Desain interior hotel ini dibangun penuh dengan sentuhan-sentuhan dan detail-detail yang akrab dengan kearifan lokal, seperti detail-detail tenun ikat Gorontalo yang dapat dilihat di seluruh area hotel, mulai dari public area sampai dengan guest room-nya. Dan ini adalah gambar Hotel Swiss Bell Benua di Bali. HL Solitaire di Serpong merupakan hotel berbintang 5 dikelola oleh operator dari Bangkok, Divari. Di proyek ini saya bekerja sama dengan PDW Arsitek selaku arsiteknya. Hotel ini mempunyai 170 kamar, sedangkan desain hotel modern kontemporer dengan sentuhan Art Deco. Owner menginginkan suasana hotel grand di semua tempat, mulai dari lobi hotel sebagai pintu utama, public area, dan juga kamar-kamar hotel. Bentuk bangunan hotel yang berbentuk telur merupakan tantangan tersendiri dalam mendesain guest room-nya, sehingga jenis kamar banyak sekali karena lengkungan di kamar berbeda-beda arah, lengkung kiri, kanan, dan atas tidak ada yang sama, sehingga menyebabkan desain setiap kamar hotel berbeda-beda. Minta isi dong, Mbak. Kino Tower di Alam Sutra, office tower dengan ketinggian 26 lantai. Untuk proyek ini ditangani arsitektur, interior, dan landscape. Kino Tower ditengkapi juga dengan ballroom, cafe, dan juga private lounge bar. Gak bisa ya, Mbak? Iya. Office Kamar Dagang Indonesia, Office Kadin diminta didesain dengan sentuhan ornamen-ornamen dari berbagai daerah di Indonesia yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang sangat beragam.
project residence, desain sangat bervariasi. Ada beberapa macam desain. Desain barok klasik, American klasik, French klasik, etnik, dan juga minimalis. Sedangkan luasan sangat bervariasi untuk masing-masing residence. Rata-rata owner meminta untuk didesain secara keseluruhan dari arsitektur, interior, juga landscape, serta lighting dan artwork-nya. Berikutnya dapat dilihat project-project resident yang sangat bervariasi desain dan besarannya. Kasih tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Oke, unmute Niko, unmute. Oke, ya teman-teman. Luar biasa ya, luar biasa. Mantap. Perjalanan mantap. Mantap. Nah, sekarang kita masuk ke question and answer session. Kita boleh bertanya seputar arsitektur, seputar keluarga, terus hal-hal yang rahasia ke arah Miming. Mau dijawab atau tidak dijawab terserah dia deh. Pokoknya kita boleh tanya, buka-bukaan aja ya. Tapi sembari nunggu pertanyaan dari teman-teman, gini, Ming, selepas Untar nih, ya kita kan punya jalan sendiri-sendiri. Nah, Miming selepas Untar tuh apa aja yang dikerjain dan yang dialamin sampai saat ini? Boleh loncat-loncat Ming ceritanya. Oke. Dan waktu Miming cerita, teman-teman boleh tanya ya, boleh nyelak, boleh apa aja. Silakan. Nih. Nyelak. Ya. Miming sayang nggak sama kita? Banget dong. Paling sayang sama Rosita. Aduh. Cerita ya. Dulu gue kalau kuliah kan kalau nggak punya. Yang lain di mute aja. Boleh. Aku mau nyelak boleh ya? Boleh. Oke. Kalau kita mau minta Miming desain project, itu sekarang masih full nggak, Ming? Kalau buat masih kosong. Kemarin Masih aku minta, bisa. kau bilang 8 bulan, makanya nggak jadi. Iya kan, masih ingat nggak? Iya. Ya kan sekarang pandemi, Al. Ada berubah Sekarang banyak, bisa nih. Al. Banyak Terus berubah, Al. Pandemi. Kalau ini mungkin saya nggak tahu mau dijawab Japri atau dijawab apa. Berapa biayanya, Ming? Japri aja deh, Al. Segala macam ya. Nanti aku Japri ya. Ya. Ya, oke. Kalau resort udah ada ya, Ming ya? Banyak. Banyak ya?
Oke, Ming. Lanjut, Ming, lanjut. Oke, gue mau cerita buat spesial buat Rosita ya. Dulu kalau gue banget, kalau gue pulang gak punya duit, gue nebeng sama Rosita. Dia tuh paling baik deh. Ntar gue nangis nih. Terus, Gue aja nangis terus. Pantesan paling sayang sama Rosita nih. Lu jangan cemburu dong, Mon. Kagak cemburu, bangga gitu loh ya. Sama, Mon. Aku sampai nangis nih, udah mau nangis nih. Tisuku habis lagi. Ming, sebentar. Oh, Itu iya. internetnya gue sih agak putus-putus waktu Miming ngomong sedikit. Enggak sih. Yang lain putus nggak? Enggak. Enggak. Sempat jadi putus ya? Lanjut. Iya, terus waktu baru lulus, itu ceritanya gue gini, gue tuh mau bikin perusahaan, tuh kali sama anak 82 tuh, si Tencung, si Tri, sama si Michael, tau nggak Michael Hari. Michael Hari anak 70 berapa gitu deh. Oh, tahu. Nah, terus, jadi abis itu terus, karena si Tencung mau ke luar negeri, gue disuruh bantuin itunya dulu, apa sih, enciknya di Cikampek. Jadi gue kerja di Cikampek setahun. Tapi di sana waktu kerja di Cikampek tuh, gue dibohongin sama engkoknya tuh, dikibulin lah, namanya anak-anak sekya ya. Ya udah, terus udah, entah kalau ini cerita soalnya. Habis itu terus gue terima kerjaan di China. Gue kerjaan di China, pulang dari China, terus si Om bilang sama gue gini, Ming, kalau mau jadi arsitek yang bagus, kamu jangan freelance terus, harus punya perusahaan. Akhirnya gue dikasih pinjem kantor sama dia. Nah, mulai dari situ, tahun 91, gue buka kantornya. Gitu. Terus baru buka kantor 15 menit, gue ingat banget tuh, ex-pacarnya Didi, Selinda, telepon gue. Ada proyek nih buat lu, mau nggak? Gue disuruh bikinin kantor pos pasar baru, landscape-nya. Karena gue kan memang senang bikin landscape. Jadi proyek pertama gue tuh landscape kantor pasar baru. Situ. Dari situ udah deh proyeknya mengalir sampai sekarang. Ya bersyukur nggak pernah nyari proyek sih, tapi datang terus gitu. Itu kok ya pakai awal-awal pacarnya Didi sih, Ming? Jangan gitu-gitu kan lama. Nggak apa-apa dong. Terus udah gitu, tahun 96, gue berdiri sendiri karena udah nggak cocok lah sama mereka semua. Visinya beda banget gitu loh. Kalau gue kan orangnya maunya seluruh karyawan atau staff gue tuh happy gitu kerjanya. Nggak mau yang nyusahin orang, nggak mau nyusahin klien. Nah yang temen gue itu nggak kayak gitu. Jadi gue mending jalan sendiri aja. Nah, waktu gue jalan sendiri itu, gue nggak boleh ambil arsitanya. Gue juga nggak boleh ambil kantornya, gue harus keluar bawa diri doang gitu sendiri. Terus ya udah gue doa doang. Jadi gue cuman keluar gue sendiri. Kantor mau ikut siapa? Nah, itu sedih anak kantor semua mau ikut gue gitu. Dia bilang kita sama-sama aja Pak. Kita nggak mau yang satunya gitu kan. Kita dari nol, kita cari kantor. Gue bilang, kalau ikut gue nih, nggak ada PT, nggak ada kantor. Jadi siap-siap di emperan, gitu kan. Mereka semua mau ikut loh. Akhirnya terus, besokannya terus mereka mulai keliling-keliling cari kantor. Nah, akhirnya tahun 96, gue berdiri kantornya, dicariin sama staff-staff gue juga. Habis itu, udah ada jalan sampai sekarang. Kayak gitu. Makanya staff-staffnya sampai hari ini juga masih ada di kantor. Makanya gue juga sayang banget sama staff-staff gue tuh, mereka baik banget gitu. Jadi ya kita mesti inget lah kalau kerja jangan suka meremehkan orang gitu loh. Jadi walaupun staff kecil juga kita harus tetap perhatiin. Kantor yang sekarang nah, itu pernah ada kejadian. Selamat pagi, maaf terlambat. Kantor yang sekarang Nani. Hah, kenapa? Baru selesai Kantor ngajar. yang sekarang.
Kenapa, Al? Enggak, kantor yang kemarin aku pergi itu. Iya kan? Kantor kemarin itu udah yang baru. Itu yang baru. Udah yang baru. Gue dari 96 udah sendiri. Nah, terus udah gitu, gue juga suka gini loh. Kalau ada misalnya ada supplier gitu kan, gue juga nggak suka meremehkan orang lah. Walaupun dia supplier cuma dikit apa gitu ya, kita tetap baik-baik. Nah, terus gue dapat proyek-proyek yang di luar negeri itu dari supplier gue yang tukang kaca yang kecil itu. Gue cuma kasih dia kaca, inget deh, cuma 2x2 meter buat proyek. Terus tapi kan kita baik-baik lah sama dia. Dia merasa kayaknya kok Pak Meming kok sama dia baik gitu, nggak galak-galak gitu loh. Terus dia telepon, Pak Meming ada teman saya nih mau bikin spa, dia bilang gitu. Terus gue dikenalin tuh ke Marta Tilar. Ternyata proyeknya dikasih yang di luar negeri semua sama dia. Muter-muter deh jadinya. Terus abis itu ada presentasi di Malaysia ceritanya. Di Malaysia itu ada lagi pas ketemu sama abangnya Mahathir, Yusuf Muhammad, sama yang punya Sunway Lagoon. Nah, gue kan kagak bisa ngomong Inggris tuh ya. Jadi gue rada-rada serem juga. Jadi gue bilang, bahasa Inggris saya kurang bagus. Terus dia bilang, saya nggak perlu bahasa Inggris kamu. Saya perlu desain kamu, dia bilang gitu. Terus udah gitu, dia kasih lihat konsultan lain. Pas gue lihat, waduh, kok beda banget sama gue punya gitu. Jadi gue udah pede-pede lagi, dia langsung gitu ngomong pakai bahasa Melayu sama dia. Nah, dari situ terus dia happy, terus dia approve, terus gambar gue dipajang tuh di golfnya, di golf course-nya dia. Nah, dari sana dapet tuh banyak pada telepon. Jadi deh, ke luar negerinya kayak gitu caranya. Habis itu, ya udah berkembang jalannya mulai satu-satu. Kayak disiapin tanggal lah gitu. Enggak. Jadi Tuhan tuh siapin gue dari mulai proyek kecil gitu kan. Terus udah mulai bisa yang sedang. Terus tambahin lagi, lama-lama dia jadi yang gede gitu kan. Ya sampai hari ini kayak gitu. Jadi jalannya mengalir aja. Gua nggak ada rencana apa-apa, gue cuma tiap hari modalnya cuma doa, cuma berserah. Tuhan ini kan semua punya Tuhan. Gue cuma suruh ngelola Arsita, jadi gue kelola baik-baik. Kayak gitu aja di ceritanya. Kalau detailnya kita kalau pas ketemu aja ngobrol ya. Iya. Ya Ming, kalau gaya-gaya klien yang ditemuin gitu, maksud gue, kalau klien kan kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, tapi banyak yang mau mengedepankan keinginannya. Ya, tapi secara arsitektur kita tahu ini salah nih. Nah, gimana lo nanganin hal-hal yang seperti itu? Nah, kalau gue sama klien gue semua, gue kalau pertama-tama pasti kita ketemu klien kan ngobrol dulu kan. Nah, setelah ngobrol, ketemu, kalau kira-kiranya nyambung nih, baru gue mau sih join sama dia kerja gitu kan. Nah, setelah mereka join, gue nggak, nih klien bawel banget sih nih, nih klien pengen banyak maunya. Enggak, gue cuma pikirnya gini, namanya kita jadi desainer, dia kan nggak bisa kerja gituan kan. Jadi ya gue pikir ya gue harus ajarin caranya kan macam-macam, nggak yang galak-galak, nggak yang mesti gimana. Tapi kalau ada yang mesti digalakin ya harus galakin juga. Kadang-kadang ada klien gue omel juga. Terus kalau mereka nggak ngerti ya kita jelasin. Itu gue juga terapin ke semua staff gue. Gue dikasih tahu pokoknya lu nggak boleh nganggap klien itu bawel atau galak atau apa. Jadi klien itu harus di-educate. Jadi mereka tuh kan nggak ngerti. Nah biasanya klien gue sampai hari ini sih, setelah di-educate, mereka jadi ngerti. Kalau mereka nggak bisa, mereka nggak ngerti, dia akan tanya, Pak Meming ini gimana ya? Terus ada, sampai klien-klien pada ketakutan kalau ketemu gue. Aduh, saya takut nih, entah kalau ketemu Pak Meming kagak matching lah, apalah, segala nggak usah takut-takut lah, kita ngobrol baik-baik aja. Gitu. Jadi mereka appreciate banget, dan bersyukurnya tuh kebanyakan klien gue tuh berserah sama gue gitu. Jadi ini Pak Meming kantornya sendiri, anggap aja hotelnya sendiri, anggap aja rumahnya sendiri. Kadang-kadang gue juga sampai deg-degan.
gimana ya kalau orangnya nggak seneng. Ya tapi kan karena berjalannya kita ngobrol gitu kan sama klien-klien itu, jadi kita lama-lama tahu tuh masing-masing klien tuh sukanya apa gitu kan. Nah makanya lu pada bisa lihat gue punya desain beda-beda. Gue tuh nggak desain yang maunya diri gue gitu loh. Gue desain itu apa yang klien gue mau dengan diterapkan yang betul, yang baik, dan yang indah. Gitu. Jadi biasanya mereka setelah jadi proyeknya mereka happy rata-rata gitu. Jadi nggak ada acara yang cheating-cheating, kerja sama mereka. Terus kalau gambar juga biasa gue kasih gambar nggak. Jadi kalau klien tuh kita bikin shock gitu loh. Jadi kalau misalnya Ming ada proyek hotel nih gini, gue nggak pernah kasih tuh proyeknya misalnya lobbynya doang, gitu, kamarnya doang, nggak pernah. Jadi kalau mau presentasi ya full gitu, dari mulai public area sampai guest room sampai yang detail-detail semua. Mereka lihat biasanya sih mereka shock gitu kan, gitu kaget kan. Nah itu kan dibikin kagetnya itu ya salah satu bikin kliennya apa bisa shock. Ming, boleh nanya ya? Ya, silakan yang mau tanya silakan. Dipotong saja. Miming tapi freeze nih. Oh, tapi Miming freeze ya? Iya, Miming freeze nih. Ya, kalau gitu Lina tanya ke Rus dulu aja. Ya. Dengar nggak Miming? Nanya ke Rus. Iya, Gue penasaran tuh. Penasaran si Simon makan apa sih dari tadi? Iya, mulutnya goyang. Kan udah dibilang baru bangun, minum, makan roti. Miming mungkin mau masuk lagi deh. Dia freeze. Yang teman-teman ntar yang mau nanya, mic-nya di-unmute. Mic-nya di-unmute terus langsung motong aja ya. Nggak usah nunggu. Lucu deh, dari tadi ngeliatin ini ya, screen ya. Ada yang sibuk makan, ada yang balik, ada yang nonton. Fani mana tuh Fani menghilangkan diri? Ada yang serius. Emang Fani ada, Rus? Ambil cemilan Fani. Itu dia. Oh, ini dia nih. Iya. Oh ya, tuh joget dia. Baru nyampe, Fan. Ica bisa masuk. TikTok. Coba ayo TikTok, ayo. Itu di-mute, Fani. Buka dulu mic. Buka dulu mic-nya. Nah. Udah unmute. Gigi. Wah, Mimik hilang. Iya, dia internetnya aku rasa. Yang videonya dinyalakan dong semua biar kelihatan mukanya. Miming hilang ya? Iya, Miming lagi hilang. Gara-gara lu masuk kan? Dia hilang, gua mau ngomong deh. Ada dia, gua nggak berani ngomong. Ngomong apa, Pan? Ya Gua mau kapan? ngomong gini. Kita dulu kuliah ya. Nyelamatinnya kapan? Temen tuh banyak yang pinter-pinter. Yang gambar, yang apa banyak. Tapi setelah saya lihat perjalanan hidup Miming ya. Miming selain pintar. Fani, mendingan ntar ada Miming ngomongnya. Jangan, gua nggak enak. Kita nyelamatinnya. Miming itu punya otak bisnisnya bagus. Iya. Dia melangkah dari dulu, dia punya visinya lebih jauh. Dia dulu orang belum berani apa, dia udah berani. Si Miming. Dulu waktu dia start, saya tahu banget waktu dia start ya. Dia start awal mula, dia bikin landscape. Si Miming hilang. Kebun jeruk. Kita masih mungkin pakai kamera biasa, foto-foto gitu. Gak bagus liatnya. Nah, Miming itu udah berani pakai fotografer untuk foto. Jadi dia dari awal udah punya portfolio yang bagus. Jadi dia memang melangkah lebih, mulai stepnya itu dia melangkah lebih jauh. Dia jadi pikiran itunya tuh melangkah lebih jauh. Jadi bukannya desain, tapi gimana step dia untuk melangkah yang lebih baik. Coba Nina, ayo aku melangkah laginya, keluarin Nina. Melangkah lagi. Ya. Jadi dulu dia waktu kapan sekali tuh dulu, dia juga udah pernah bikin buku loh. Waktu orang 3D itu belum mulai, dia walaupun 3D-nya belum tahu hebat atau gimana, tapi dia pede. Dia bikin buku, dia bikin apa. Jadi dia portfolionya itu ke klien selalu dengan keadaan yang profesional.
Itu saya lihat berarti Miming selain pinter, Ayo lu, mimingnya udah ada lu, Man. Miming, Ah, halo Miming. Putus. nggak jelek-jelekin dia ya. Gue cuman setelah perjalanan gitu kita lihat ya kita akuin dia memang stepnya itu dia lebih melangkah lebih maju lah, melangkah duluan gitu loh si Miming. Jadi udah tak terkejar. Lagi, Ming. Mana Miming? Hah? Ada yang terbatas yang putus. Ada Miming, gue ulang ngomong lagi juga nggak apa-apa. Ini kan sesuatu yang benar ya. Kalau saya lo pribadi. Ming, udah balik. Mau nanya, Ming. Yo. Dalam perjalanan profesi sebagai arsitekmu, itu kan dari sejak kita lulus sampai sekarang itu pasti kan ada perubahan-perubahan, ada perkembangan-perkembangan, terutama di bidang desain ya. Kita kan nggak mungkin waktu lulus itu kemampuan atau kita punya ya kemampuan desainnya nggak sampai yang langsung wah gitu ya. Tapi dalam perjalanan waktu kamu kayaknya bisa ngikutin keinginan klien, kemudian perkembangan desain dunia. Nah, gimana caranya tuh kamu mengikuti perkembangan desain itu, mengambil hal-hal yang baik gitu ya? Kan perkembangan desain yang lo hadapi itu kayaknya tingkat dunia ya, bukan cuma tingkat lokal, ya kan? Tapi kelihatannya lo tuh begitu cepat sekali bisa ngikutin. Ada tips-tips apa yang bisa dibagikan? Oh, kalau kayak gitu, bener kita ngomong kan, desain itu kan desain arsitektur selalu mau desain lah, bukan cuma arsitektur atau interior, itu kan kayak bergerak kayak per detik per second gitu kan. Nah, gue memang suka desain dari dulu, dari kecil gitu loh. Jadi begitu pokoknya duduk di mana, nongkrong di mana gitu. Kalau lihat yang bagus-bagus tuh gue rekam di kepala gue atau kadang-kadang gue scan, kadang-kadang gue foto gitu kan. Terus namanya desain yang bergerak itu Kalau di minus 15 cuma kalau kita dapat ide kan gak cuma dari arsiteknya doang kan. sesuai gambar. Nah jadi sometimes kalau gue pas lagi selangnya, gue tuh paling demen tuh ngambilin majalah. Jadi begitu duduk di seat, gue minta sama stewardnya tuh, gue minta majalah ini dong gitu kan. Banyak majalah-majalah desain bagus kan. Nah dari sana tuh kalau ada yang bagus-bagus, kalau zaman dulu gue robek itu kertasnya. Jadi sampai file gue banyak banget tuh di kantor gitu. Terus juga gue gue inget banget tuh ada beberapa temen yang kalau pergi kemana-mana itu ya, gue kan pergi sama geng kita nih, Lin. Gue dibilang ngomongin gini, ada teman kita yang ngomong, gue nggak inget siapa yang ngomong, gila lu pergi tempatnya yang mahal-mahal mulu, yang bagus-bagus, burju bener. Gue nggak bisa nangin ke dia gitu loh. Sebenarnya kita tuh bukan borju gitu loh. Kita tuh pengen lihat dan belajar yang bagus. Jadi walaupun gue nggak punya duit, itu belum bisa. Gue selalu mau pergi tempat yang bagus gitu, nginepnya yang bagus gitu loh. Terus mau tempat makan yang bagus, nggak apa-apa kita makannya cuman kue sama Coca-Cola sebotol doang, yang bisa yang bagus. Nah dari sana terus freeze lagi ya. Ming freeze Ming. Internetnya Miming agak ini kayaknya. Halo Sani. Halo Sani. Hai. Hai Ming. Hai Sani. Masuk lagi. Tadi agak freeze Ming. Tadi agak freeze lagi. Iya. Oke, Iya, jadi terusin, Ming. kayak gitu, Lin. Hah? Terusin. Jadi gue belajar dari sepanjang jalan hidup gue deh. Kalau belajar desain tuh nggak berhenti gitu loh. Lagi duduk kayak lagi jalan-jalan, gitu, lagi nonton. Nah kalau lagi nonton gue paling seneng ya
kalau misalnya ada film yang rumah-rumahnya bagus atau bangunannya bagus, itu bisa gue ulang-ulang tuh. Ntar gue lihat, oh ini bagus buat di sini nih, gitu kan. Jadi kadang-kadang kita udah punya dreaming sendiri, oh buat rumah si inilah, buat project inilah, gitu. Jadi nggak berhenti belajarnya, Lin, kayak gitu. Jadi gue juga nerangin ini susah, gimana ya? Kita harus punya passion di sana. Kalau lo ada passion di sana, pasti bisa lah, gitu kan? Kayak gitu ya. Gue dari kecil memang pengen jadi arsitek, gitu kan? Jadi mungkin pemacunya itu udah kuat banget gitu loh. Kayak gitu. Jadi ide yang lu dapetin itu diteruskan ke anak buah gitu ya. Jadi anak buah yang follow up. Jadi gini, gue begitu dapat project, gue ketemu sama klien kan, dia mau apa gitu kan. Biasanya tuh klien kan cuma suka cerita, oh gue mau gini, Ming. Nah terus gue sketch dulu ke dia. Pak mau gini nggak Pak? Mau gini nggak Pak? Gitu kan. Bilang, oh ya aku suka. Kalau gitu ya, kalau Bapak udah suka, terus gue cerita sama dia, Pak, biasa gue kasih dreaming lah ke mereka. Pak, kalau rumahnya diginiin bagus loh Pak, kasih warna ini. Dan klien gue tuh bilang gini, aduh kalau ketemu si Mimi, dah katanya, ceritanya bagus banget gitu kan. Terus gue bilang sama dia gini, ini gue gak kasih lo ngimpi. Gue bilang, nanti begitu keluar 3D-nya lo baru akan bilang bagus gitu. Jadi gue juga orangnya pede gitu loh, nggak ada yang awal-awalnya sih kagak pede, awal-awal kan takut-takut juga gitu ya, apalagi pas terima proyek besar-besar gitu kan, gue kadang-kadang juga senewan gitu kan, ini bisa nggak nih, yang nggak bisa ya gitu kan. Nah cuman kan balik lagi gitu kan, kita harus memacu diri kita supaya bisa ke arah sana gitu. Ya kadang-kadang ya makan juga gitu. Nah, setelah jadi itu setelah penting presentasi ya, biasanya sih mereka. Kalau jadi desainer harus pede. Kalau lo jadi desainer nggak pede, bagaimana klien lu, ya kan? Yeah. Ntar kalau desainer plan gitu, misal milih warna nih. Kalau ini saya nggak suka ini gitu kan? Gue bilangin, Bu, kalau pakai ini bagus loh Bu. Ibu cocok sama warna ini. Lihat deh. Ntar kan jadi bagus, gue bilang, ibu jangan takut, makasih ibu jelek, kayak gitu. Putus-putus, Ming. Ya, oke, teman-teman ada lagi yang mau nanya, nyelak aja ya, nggak apa-apa ya. Ya sementara itu. Gimana? Komentar aku kalau komentar aku si Miming ini adalah arsitek sejati. Dalam arti dia benar-benar menjalani dalam kehidupan dia sehari-hari gitu. Itu yang memang kalau istilah orang tuh ya kamu dilahirkan jadi arsitek nih. Terima kasih nih kayak teman. Siap. Ming kedengeran nggak? Ada komplimen dari Au tuh Ming. Masih dengar Ming nggak? please lagi ya. Apa sih ya kadang? Au diulang. Kamu itu adalah arsitek yang sejati, Ming. Apaan gua nggak denger? Kedengeran nggak? Kedengeran? Apa Au? Kedengeran Ming? Kedengeran Ming? Aja berebet. Miming internetnya Ming. Yang berebet internet kamu Ming. Makanya jadi arsitek sejati, tapi tolong juga kuota internet kau bayar. Ini yang internet gue jelek baru. Ujung-ujungnya nggak enak, Au. Bukan kuotanya, Au. Habis. Lo pakai First Media ya, Ming? First Medianya kalau di Kelapa Gading memang kacau. Kelapa Gading sama Pulau Mas kacau. Internetnya jelek banget, sebel banget ini. Sekarang kedengaran. Nah, aku mau ngomong gini, Ming. Kau tuh dilahirkan jadi arsitek. Kau tuh adalah arsitek yang sejati. Ya kan? Kau belajar dari kehidupan kamu sehari-hari. Ibarat orang bangun tidur, ya kan, sehari-hari kamu belajar sesuatu dan semua kau kaitkan dengan akan kreasi kamu di kemudian hari gitu. Jadi bagi saya pengalaman kamu itu luar biasa sekali. Ini juga bagi saya pribadi itu ya pelajaran juga nih. Walaupun agak terlambat tapi ya masih saya bisa belajar dari kamu. Siap. Ya. Mantap. Mungkin itu kepala lo nggak kelihatan Juanda. Ini. Emang sengaja rambut si Dede.
Tiap Dede Ming Au setuju. kasih Koko Miming penghargaan lo. Iya. Tapi saya pikir betul ya yang si Au bilang itu, lepas dari PD yang Miming tadi bilang perlu di pihak desainer, tapi mungkin PD itu nggak berdiri sendiri ya Ming ya. Desainernya juga harus membina Iya, benar. building relationship yang menciptakan trust, menciptakan saling percaya. Sehingga dia waktu memberikan tugas ke desainer, mereka akan percaya bahwa ini adalah yang terbaik yang bisa mereka dapatkan gitu loh. Iya, communication skill tuh emang potensialnya Miming dari dulu. Kelihatannya Miming di situnya sangat berhasil sehingga dia bisa build up relationship yang bagus sekali sehingga mendapatkan trust-nya itu. Setelah itu ya berjalan dari word of mouth ya, dari mulut ke mulut sehingga Miming nggak pernah nyari-nyari proyek, datang mengalir terus ya Ming. Iya. Oke, sembari nunggu pertanyaan dari teman-teman lagi, Ming, gini. Pantun lagi. Enggak. Di satu saat Miming ini pernah jadi majelis di gereja kita ya. Jadi Miming boleh ceritain pada saat itu bagaimana kira-kira ngaturin waktunya jadi majelis, jadi arsitek, dan yang terutama menyediakan waktu, ya bukan menyisakan waktu, tapi menyediakan waktu untuk keluarga. Coba Ming bisa cerita mengenai hal itu. Keluarga yang mana, Di? Kalau gue biasa gini, kalau gue dikasih kerjaan apapun gitu ya, nggak kecuali arsitek ya, kayak di gereja jadi majelis, kalau gue udah terima ya gue kerjain dengan sungguh-sungguh gitu. Nah caranya ya kan banyak macam-macam. Karena waktu gue jadi gue bagi-bagi. Ini kalau misalnya kayak kan gue sering di gereja bagiannya dekor tuh di. Yeah. Jadi ya udah gue manage aja tuh cara ngedekor gereja pokoknya jadi begitu Christmas atau begitu Paskah. Nah caranya gimana? Gue karyain tuh supplier gue, satu yang tukang kain lah, yang tukang furniture, pokoknya semuanya deh pokoknya. Dan biasanya mereka juga happy bantuin kita gitu kan. Iya jadi begitu pas hari H-nya ya jadi. Cuma biasa gue ngomong, gue nggak bisa sering meeting ya. Gue terkenal tuh di gereja orang yang jarang meeting buat urusan buat Natal apa gitu kan. Gue dari awal juga ada ngomong, gue soalnya kan waktunya mepet. Tapi gue bilang gue akan semua apa yang buat di pas hari H-nya itu jadi bagus gitu. Dan seperti ini ya di gereja ya pada happy sih, bersyukur gitu kan. Terus kalau di keluarga ya gue siapinnya kayak Sabtu, hari ini biasanya kita di rumah nih begitu namanya tanggal merah ditandai tuh mau jalan ke sini. Jadi gue udah nggak peduli deh kalau tanggal merah, lain gue mau ngomong apa, kayak jalan aja sama anak-anak sama istri gue gitu. Dan terutama pas anniversary time gitu kayak hari ini, jadi cuma karena hari ini lagi musim pandemik ya gue di rumah aja anniversary-nya. Biasanya gue di readeran kayak gitu. Jadi ya sama kerjaan yang di kantor gue nggak pernah bawa pulang. Karena gue nggak mau bawa pulang, kenapa? Jadi kita nggak bisa ngobrol di rumah. Tapi di kantor juga tetap on time sampai hari ini tuh ya. Gue kerja 30 tahun, nggak ada klien gue yang komplain ketepatan kirim gambar. Jadi semua gambar tetap on time sampai hari ini, sampai jamnya on time malahan. Gitu. Disiplin dan integritas sih, Ming. Ming, aku mau nanya, Ming. Oh, kok hilang lagi? Iya, sampai hari ini gue, iya. Si Jo. Ming. Kenapa? Ming, itu kamu proyek itu, kamu kan desainer. Jadi kamu termasuk dalam pengawasan semua. Maksudnya bukan pengawasan sehari-hari, maksudnya kamu juga berkala. Memastikan apa yang kamu desain itu dikerjakan dengan benar. Jadi biasa per meetingnya per 2 weeks atau per week. Tapi kamu ke lapangan juga? Betul.
sampai Jadi apa yang kita desain, ke lapangan bukan lapangan hanya lah. di ruang meeting, maksudnya mengawasi apa yang dikerjakan. Nggak, maksudnya mencek lah apa yang dikerjakan. Iya, Iya, gue gitu. salah satu arsitek yang terkenal yang mau turun ke lapangan. Oh Iya, ya. gue tuh Kayak begini, Ming. kalau di kalangan arsitek salah satu yang terkenal yang suka nongkrong lapangan. Aku nggak tahu ya kapan, tapi aku benar-benar mengharap sekali, moga-moga doaku tercapai, supaya kita suatu hari kita bisa kerjasama satu proyek, Ming. Ya kita seperti tadi saya ngomong, saya bangga sebagai temanmu, sebagai teman arsitek yang top di Indonesia. Dan kalau memang ada kemungkinan, karena sekarang ini saya kerjasama sama Peter Gunn, ya kan, kamu kenal kan? Ming? Peter Gunn? Ya, Peter Gunn. Tahu. Ya tahu kan. Jadi ada hal-hal yang aku lihat perbedaan antara kamu sama dia gitu loh. Makanya untuk proyek yang akan datang, ini kebetulan kan lagi pandemi aja ya. Kalau nggak sih saya ada beberapa lagi proyek. Itu mungkin kalau bisa nanti mana tahu ya, kalau Tuhan izinkan kita akan kerjasama. Amin, amin. Pokoknya prinsipnya gini loh, Al. Setiap desainer tuh beda-beda. Lu nggak bisa sama rata. Ada yang suka begini, suka begitu. Yang penting desainer yang lu pilih itu cocok sama lu, itu aja. Kalau gue sih prinsipnya enggak. Memang enggak gampang. Makanya terutama ya di dalam hal desain nanti detail gitu ya. Jujur aja, saya sama Peter Gunn ini banyak kadang-kadang desainnya malah saya yang robah loh. Tapi saya minta dia yang ini. Nah, kadang-kadang kalau kita perubahannya terlalu banyak atau dari apa, itu akhirnya saya arsitek saya yang saya take over gitu. Ada beberapa bagian ya, nggak semua ya. Nah, hal-hal itu menurut saya, jujur aja, ini bukannya kita kritik dia ya, Ming ya. Ini kita hanya ngomong sebagai teman ya. Kurang profesional menurut saya gitu. Harusnya kan sebagai arsitek itu, karena saya juga arsitek, kita kan bangga, Ming. Apa yang kita desain, itu bisa bangun seperti apa yang kita mau gitu. Maksudnya sesuai gambar iya, gitu. Harus gitu. Sesuai. Ya. Iya, betul. Kalau ada kesalahan-kesalahan itu, walaupun kelihatan kecil atau besar, itu sebagai arsitek harusnya bisa, apalagi kalau kita yang desain ya, kita begitu masuk aja kita tahu, ini kayaknya ada yang berubah di gambar kita. Salah nih, iya betul. Setuju, hal seperti itu. Nanti kita meeting berempat ya, habis ini. sorry. Kayaknya aku udah lama pengen ngobrol sama si Ming soalnya. Iya, abis ini kita terusin. Oke. Sorry. Ming, ini mau tanya satu lagi kalau teman-teman belum ada yang mau tanya, langsung unmute, boleh langsung nanya ya teman-teman. Ini, Ai mau nanya nih, hal-hal apa yang membuat hati senang dan bahagia, Ming? Oke. Kedengeran nggak? Gue tuh orangnya kayaknya tiap hari senang deh. Siap. Kalau gue tiap harinya orangnya pia-pia aja. Kalau lagi hati yang lagi, kan kadang-kadang kan ada dong di proyek gitu kan, ada yang sebel-sebel gitu kan. Biasanya tuh yang sebel-sebel begitu gue masuk mobil, gue hilang-hilangin deh. Gue buang-buangin. Jadi gue musik. Yang happy. Gimana caranya, Ming? Pasang musik, opera. Caranya permulaan memang susah, Lin. Gini, jadi begitu, pokoknya gini, lu bangun tidur, lu harus pikir yang happy-happy. Gitu, oh, nih gue mau ketemu klien ini nih, gitu kan. Oh, gue mau ketemu sama dia nih. Jadi terus gue kalau ketemu sama dia, biasanya gue suka diajak makan ini. Gue orang temen makan. Jadi kalau misalnya mau ke proyek nih, proyeknya gue kesel gitu kan ya, misalnya yang jauh-jauh deh proyeknya kan, kadang-kadang, aduh, mesti kemana gitu yang terbang jauh-jauh. Tapi gue cuma ingetnya gini, aduh gue ntar di sana makan es krim nih, enak nih, habis kerja, gue makan es krim, gue santai di Duomo gitu kan, gue ngopi, jadi gue happy deh. Padahal kan kalau mau pilih marmer ke Italia itu kan pegel banget kan, kita udah terbang 17 jam, terus kan kadang-kadang si klien juga pasti nggak mau bareng-bareng kita, bener-bener dia cuma gayanya doang gini, gue temenin tuh ya gini-gini, sampai sana dia juga gerah jalan-jalan. Jadi kita kan bisa nongkrong ke tempat batu kan berhari-hari. Nah, gue kalau ke tempat batu gitu kan, nggak semua arsitek suka ke tempat batu. Gue sering pergi sama teman-teman ke tempat marmer, tempat batu. Biasanya
yang jalan tuh cuma gue doang sendirian, yang lain tuh pada diem, duduk, ngopi. Nah, jadi gue tuh cuma mikirnya gitu, jadi pikirin yang akan gue dapetin, yang happy-nya apa ya di sana. Positive Nah, gue thinking pikirin ya, yang Ming? senang-senangnya aja gitu. Ya, harus positive thinking, bener. Kalau kagak begitu, bisa gue stres pas terbang jauh-jauh. Oke. Gitu, Di. Mau nanya lagi nggak? Oke. Nah, Kalau siapa? nggak mau cerita nih. Siap. Apa? Apa tuh? Kan waktu itu di kantor ada kerjaan. Hah? Jadi aku carilah si Miming buat desain di Bali. Di Bali terus bos bilang, survei aja ke Hawaii gitu. Ya udah kita survei nih ke Hawaii nih. Sama Miming. Jadwalnya kita nih dijadwalin kita Lu jangan atur buka kartu ya. kira-kira semingguan lah ya. Udah gitu, bos kebetulan ikut salah satu, tapi dia dua malam terus dia pulang gitu. Kita survei lah serius. 2 malam itu serius kan ada bos ya, serius survei. Begitu bos pulang ya, yang ada kita Ming belanja, saling ngompor-ngomporin nih si Miming. Terus bagus beli, yang ada pulangnya pada beli koper. Itu kisah lucu kita survei ke Hawaii. Ya Ming ya? Wah, hilang lagi nih. Hilang lagi. Miming gimana sih internetnya? Habis survei rock and roll ya. Ketawa dulu. Virus tuh racunnya sebelum belanja. Ini racunnya. Mesti kombinasi sama signal handphone. Ju, bentar Ju. Bentar. Gua ada tamu nih, Di. Oh ya udah deh. Nggak enak ngobrol nanti dia ngeliatin kita. Ya. Siap. Mau komen Sukses ya, dong. Ming ya. Jo, cewek Jo. Ju, cewek Ju, ditanya tuh Ju. Ju. Cantik Ming. juga ya. Halo, Wi. Halo Ming. Ya. Ming. Apa Wi? Yo. Oi. Aku mau sharing soal Miming. Miming itu humble dan supel. Jadi kalau saya juga dapat klien dapat temen yang pengalaman saya, dapat temen yang ingin bikin apa gitu, keingetnya selalu Miming. Karena Miming memang dari kecil ya Ming kita kenal. Dia teman kakak saya sebenarnya. Suka nari ya Ming lagi SD. Ketemu lagi kuliah. Nari lagi ya Ming. SD ya kita lihat. SD nari, nyanyi, kuliah kita nari lagi. Tapi kita punya tugas nyanyi, Ming. Iya, betul. Di luar itu, Ming, aku selalu ingat Miming. Jadi, dan beberapa temen yang dikenalin, semua happy. Dan ngelihat Miming tuh ulet, gitu katanya. Miming ulet, sederhana, baik hati, peramah dan sopan. Satu lagi Ming, luar biasa dari Miming, Miming juga mau kerja sosialnya luar biasa. Itu aja sih pengalaman saya. Dan Miming juga orang yang sangat care sama kita semua. Ya, benar nggak? Setuju nggak? Itu aja sih komennya Dewi. Thanks ya Ming. Aku cemburu loh, Ming, aku cemburu loh, Ming. Ming kayaknya Icau mau nanya tuh dari tadi mundar mandir. Itu udah ke toilet. Suaranya tuh. Iya, Icau mana dari suaranya tuh? Lagi nyapu dia. Go. Halo. Nani. Bisa kan? Ada. Gelas kau gede kali. Miming tuh orangnya humble, tau nggak, dari dulu. Dulu saya inget banget suka nanya-nanya masalah landscape, ya nggak Ming? Iya. Awal-awal. Bener. Kamu kan orangnya menyenangkan deh. Baik banget, makanya sukses. Mantap. Bersyukur, Nan. Iya, betul sekali. Udah gitu aja dari aku. Ming siapin tisu, Ming. Hah? Kenapa harus? Siapin tisu. Tisu, barangkali nangis ntar. Tadi gue udah menangis dulu. Tadi gue udah menangis waktu cerita sama lu. Ming, Pekyong, Ming. Ayo, Rus. Iya, Yong.
Ming, satu aja Ming. Klien kan banyak sifat-sifatnya Ming ya. Kan ada yang ada yang arogan, ya kadang-kadang malah ada yang kalau lagi ini kan, wah lah gue kenal inilah, kenal ini. Nah gimana Ming pengalaman selama ini kamu Ming? Ini, kalau ketemu klien yang ketemu klien yang arogan, kita tenang-tenang aja. Kita liatin aja Yong, biar dia happy sama soknya dia gitu kan. Terus kalau ketemu klien yang galak gitu ya, ketemu yang lain yang pokoknya ketemu klien yang galak, ya kitanya harus jaga kita punya harga diri. Kalau gue sih orangnya gini, gue kagak mau direndah-rendahin orang gitu ya. Pokoknya gue kerja menghasilkan yang terbaik buat dia, jadi dia bisa terima. Oke, kalau udah nggak mau terima ya gue nggak mau kerja bareng dia gitu. Gue pernah ketemu klien itu yang punya anaknya Roseno, namanya Ibu Tuti. Itu Ibu Tuti tuh galak sekali. Jadi waktu pertama kali gue ketemu, gue dipanggil ke kantor dia. Kantor dia dipanggil, terus janji jam 1. Janji jam 1. Datang dong 12:30. Itu kali gue sama konsultan struktur, sama konsultan ME. Nah, setelah datang, gue ngomong dong ke reception, saya mau ketemu Bu Tuti, mau meeting. Sama reception, tunggu di ruang tamu. Begitu ketemu sama mantunya juga disuruh tunggu di ruang tamu. Begitu jam 1 seperempat dia keluar. Gue Bu, gitu kan. Terus dia bilang, telat ya. Gue pikir dia ngomong telatnya dia yang telat kan. Jadi gue bilang, nggak apa-apa Bu, telat sedikit. Terus dia langsung marah loh, Yong. Kamu ya, jadi arsitek kayak begitu caranya telat kerja sukses, dia bilang. Saya nih udah nungguin kamu dari tadi. Terus gue bilang, Bu, saya datang 12:30 loh. Jadi gue bilang, bukan saya yang telat. Dia bilang, Ibu keluar yang telat. Saya udah ngomong sama reception, ngomong sama mantu, Ibu nggak keluar. Dia bilang gitu. Terus dia akan marah. Dia panggil mantunya sama reception. Dia marahin depan gue tuh. Terus udah gitu, terus dia bilang lagi, dia marah lagi sama gue. Ya udah, saya nggak ada urusan sama kamu. Gue udah gituin kan, gue keki. Gue bilang gini, saya juga nggak ada urusan sama Ibu. Gue bilang gitu kan. Saya datang ke sini bukan buat diomelin, Bu. Saya benar. Gue bilang gitu. Saya Ibu yang telat, jadi Ibu yang nggak profesional. Gue bilang gitu. Itu nggak tahu bukan siapa kali. Taunya dosen besar UI, guru besar UI. Habis dia pergi kan, ya udah saya mau berangkat, nggak ada urusan. Udah, saya juga nggak ada urusan, itu mau kemana? Nggak ada urusan saya. Gue bilang, pokoknya saya nggak salah. Saya bilang gitu. Udah, sampai depan pintu mobil dia manggil gua, bilang gini, kami. Wah, freeze lagi. Suaranya. Halo. Aduh, lagi seru-serunya. Mati. Iya, freeze lagi. Hilang lagi nih. Ntar dia masuk langsung deh. Iya, diulang. Di berapa lama nih? Iya. Ya, ayo unmute Nick, unmute. Ming, tadi itu sampai mau masuk mobil, Ming, dipanggil, Ming. Putus, hilang. Ya, semua unmute. Oke. Gua lanjut ya. Ming. Iya. Happy birthday. Happy birthday, Ming. Dari pagi, Ming, ditahan-tahan. Mimi. Aduh, gue nangis deh nih. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hari yang kutunggu. Make a wish. Komando dong. Quintina. Di gambar sama Queen. Udah gue siap. Good. Itu dimasukin di grup WA, Queen, Mas foto masukin ke grup WA, Queen. Foto dong, foto. Sekarang Simon semua nyalain semua ininya. Kameranya yang kompak. Ayo, nyanyinya. Ayo semua nyalain videonya. Yo Pogio. Udah tiup belum?
Pokoknya nyalain videonya, Mati-mati. Silvi. Ini semua pada ngomong bingung suaranya. Potong kuenya. Santi, unmute Santi. Biar apa? Biar masih muda, lagunya lagu tua, Ming. Siapa yang udah tua? Happy birthday, sweet 16. Happy 60 apa birthday. 16? Bikin lagunya deh. Happy birthday, Ming. Senok banget sih. Thank you. Happy birthday, Ming. Happy birthday. Happy birthday, Mimi. Potong kuenya. Jadi Sukses terus ya, Ming. Ya. Ming, abis ini kita video ya. Terus ya. dikompakin Ming, jadi dia bahas kamu sukses. kasih kode. Tadi waktu masuk pintu gimana tadi? Udah sukses kok. Waktu masuk pintu mobil gimana? Cao, lu kemana, Cao? Masuk pintu. Cao kemana, Cao? Waduh, Cao, Cao. jangan ke rumah Miming ya, Cao. Cari makanan, Cao, lo. Ke rumah Miming. GoFood. Ming, all the best ya, Ming. All the best. Iya, thank you. Wah, Icap kayaknya ke rumah lu, Ming, cari Nah, makanan. kalau ngumpul lah, nanti kalau udah bisa ketemu, gue cerita semuanya dan lebih seru. Ditunggu. Ada yang sadis ya, Ming ya? Ada yang sadis ya? Ceritanya kayak kalau desainer itu kayak novel. Setiap hari baru. Ming, tadi lu cerita belum habis, terus naik mobil ngomong apa? Iya, bilang apa tadi? Naik mobil. Waktu sampai di depan mobil, dia panggil gua. Terus dia bilang gini, Pak Miming, kok saya jadi marah-marah sama Pak Miming ya? Saya salah loh, Pak Miming. Dia bilang, saya mau say sorry ya. Itu hebat banget loh, ibu-ibu dosen guru besar kayak gitu bisa gentle banget. Terus gini, Pak Miming nanti setelah saya pulang dari Perancis, kita ketemu berdua aja ya. Betul loh, begitu pulang, dia telepon gue, jadi waktu sign kontrak tuh gue cuma berdua dia doang. Tapi pakai meja panjang, Nan. Ada meja panjang, gitu, meja yang 8 meter, isinya cuma gue sama Bu Tuti, sama kamera di foto waktu tanda tangan. Udahannya, iya, ada semeja lagi, isinya makanan semua, Nan. Jadi kita berdua-duaan makan tuh nenek-nenek sama gue, ambil makan, ambil lontong, apa gitu, lucu deh. Itu ibu baik banget. Itu sampai hari ini dia baik sama gue. Ibu itu. Yang lebih lucu lagi gini, waktu peresmian Octroy Plaza itu, gue dikasih satu seat sama dia, satu meja. Itu isinya Gunawan Muhammad, terus ada lagi pengacara. Gue lupa tuh yang rambutnya putih yang udah meninggal tuh, yang Adnan Buyung Nasution. Udah gitu terus gue bilang, Bu, saya jangan di sini dong, Bu. Dia bilang, duduknya, nggak apa-apa, kamu kan arsitek keluarga saya, jadi kamu harus di sebelah saya duduknya. Nanti kalau orang-orang tanya mengenai gedung ini, kamu yang jelasin ya. Ibu tuh, gue cuma diomelin paling mau kenal, tapi seudahnya semua orang diomelin gue paling disayang sama dia. Jadi kalau mau meeting aja, anaknya tuh minta gue di samping mamanya supaya bisa nenangin mamanya. Kayak gitu ceritanya. Tuh, iya, kamu Seru-seru deh kayak pokoknya. gitu. Kamu ngomongnya kayak gitu. Iya. Sabar. Ming. Tapi kalau udah yang kelewatan juga ngomel. Gimana ya? Iya, kebanyakan kan ya owner itu juga kan ya oke, boleh bilang high lah ya. Nah, dia kan pasti kontrak kan by law ya. Dia pasti mau bener-bener lah ya. Pernah nggak ada pernah kasus law? Boleh, Ming, kalau dijawab, Ming. Pernah, Yong. Nggak pernah ya? Kalau sampai, kenapa? Iya, lanjut, Ming. Kenapa, Yong? Lanjut, Ming. Kalau gue sih sampai hari ini nggak pernah. Sampai ini gue sih nggak pernah. Gue kerja ya, makanya itu kepercayaan orang tuh harus kita jaga. Dan juga harus di-maintain gitu kan.
Jadi sampai hari ini sih gue kerja sama klien gue baik-baik semuanya. Mau yang gede sama yang gede banget gitu kan, juga baik-baik. Malah gue terakhir sebelum si Najib di penjara tuh gue kan kerja sama dia, yang Perdana Menterinya. Cuman begitu dia di penjara ya udah berhenti proyeknya. Oke-oke aja gitu. Jadi nggak ada cerita yang ribut-ribut. Enggak sih sampai hari ini oke-oke aja. Oh, oke. Tapi kalau beberapa subkon kontraktor yang Miming tanganin kan ada pernah itu Ming ya, ada pernah case ya. Nah itu Miming ikut dilibatkan nggak Ming? Apa ikut jadi penengah nggak Ming? Nah kalau gue orangnya fair gitu loh. Kalau ada subkontraktor atau ada kontraktor yang nakal-nakal, gue pasti tegor gitu loh. Gitu kan, gue nggak mau. Biasa mereka jahat lah mereka itu. Mereka suka menyogok-nyogok kita, gitu kan. Samper-samperin ke kantor lah, ke rumah, mau ngasih itu, mau ngasih ini. Yang kayak gitu biasanya gue tendang pernah siang-siang. dikasih cewek nggak, Ming? Disodorin cewek, Oh, Ming? banyak. Iya, benar. Banyak, banyak. Jadi mau tuh pernah tuh. Yang teman-teman lain, Ming. Hah? Kalau Miming kan nggak mau kan, Ming kan? Lu tawarin di dia. Atau tawarin gue. Lu tau gak, gue pernah. Tapi gue pernah itu sih biasa, Ming. Ada yang lucu biasa juga cerita. itu semua. Gue kerja ke Malaysia. Gue kerja ke Gue denger Malaysia. Miming dulu nih. Iya, Ming. Ini ada yang lucu nih. Gue kerja ke Malaysia. Terus gue diajak pergi ke bar tuh ya, sama GM-nya Marta Tilar. Gue bilang, gue gak mau ke bar begini. Gue bilang, gue mau pergi makan malam biasa aja. Gak apa-apa, Pak Miming, kita pergi sebentar. Terus dia makan, biasa ada minum keras. Gue kan emang nggak suka minum wine segala macam kan. Gue misalnya Coca-Cola gitu loh. Udah dong, itu siapin cewek 2 sama dia. Terus gue juga nggak mau kayak gini-gini. Ya udah nggak apa-apa Pak Miming. Udah yang lucunya lagi, udah gue pulang ke Jakarta, gue dipanggil sama Bu Marta. Kata Bu Marta gini, Miming, kamu tuh saya udah anggap anak sendiri, tapi kamu kelakuannya sekarang berubah ya, dia bilang. Beda banget sama Miming yang dulu. Gue bilang, Ibu kenapa? Gue nggak berubah. Gue bilang, ini kamu lihat bon kamu nih katanya di Malaysia katanya. Ini kelakuan kamu berubah. Yang mana Bu? Gue bilang itu gue nggak ngerti. Rupanya itu bilnya semua masuk ke tempat Ibu gitu kan. Katanya boleh entertain gue gitu. Terus gue bilang, Bu, ini gue cuman misalnya Coca-Cola tuh gue bilang. Ini Coca-Cola saya. Gue bilang segala minuman keras yang cewek-cewek itu gue kagak ikut campur. Gue bilang itu manajernya Ibu. Gue bilang gue mau pulang dikagak kasih. Gue bilang kalau Ibu nggak percaya, Ibu panggil manajernya ke Jakarta, ntar ketemuin sama gue. Bener loh, dia kan orangnya galak tuh si Jakarta. Panggil manajernya ke kantor. Terus gue dipanggil. Begitu gue dipanggil, tuh manajer masih gaya-gaya. Dia pikir mau ngomongin desain kali ya. Gue kan orangnya galak. Langsung dikeluarin bonnya, dijeblak-jeblakin sama dia. Ini siapa yang ini? Terus gue bilang, gue ingat tuh namanya si Jimmy. Gue bilang, Pak Jimmy, gue bilang. Pak Jimmy kalau mau main perempuan, mau minuman keras, dan bawa nama saya, gue bilang gitu. Ini bukan yang saya yang pakai semua loh. Saya cuma Coca-Cola. Bapak lihat ada bonnya Coca-Cola. Bapak jawab iya apa enggak, gue gitu aja. Dia diam aja nggak berani ngomong. Hari itu juga dipecat si Jimmy-nya langsung dipecat pulang ke Malaysia. Kayak gitu. Jadi makanya kita harus jaga-jaga lah ya. Coba lo kalau lu bandel-bandel lu bayangin gue Marta tahu bisa malu banget kita. Coba Ming lu ajak si Au. Kayaknya. Ya, terus itu manajernya tuh bodoh. Wah, Rus udah buka rahasia dong, Rus. Terus itu manajernya bukan Van. Itu kalau begituan, jangan masukin bonnya tuh ada bill ceweknya lah. Bodoh kali itu manajernya. Gue mana tahu orang dia ngajak. Dia belum belajar sama Ao itu. Nah, iya. Iya, coba kalau belajar sama Ao, wah pasti pintar. Au tuh keluarnya ya, bonnya tuh kalau si Au keluarnya singkong goreng, Coca-Cola. Tapi harganya 20 juta ya. 10 juta. Ming, gue boleh cerita nggak, Ming? Ming. Iya, Van. Gue nggak ikut, sorry tadi nggak ikut dari awal ya. Jadi setengah jam mungkin nggak ikut lah. Nggak tahu awal cerita Miming apa ya.
Tapi yang gua tahu di balik kesuksesan seorang pria, pasti ada seorang wanita di belakangnya. Mantap. Iya dong. Kalau gua bilang Miming, Di belakangnya kalau gua apa di bilang sampingnya, Pan? ya, kalau gua bilang Miming kesuksesannya juga ada jasa istrinya loh. Awal-awal kan Miming, Banget. ya kita bukan Banget. korek cerita ya. Tapi gua rasa waktu awal-awal perkawinan Miming ya, Miming sebelum sukses gitu. Miming tuh istrinya sangat mendukung loh, kalau menurut saya. Gue cerita ya, gue cerita Mudah-mudahan ya. benar ya. Oke, Ming, cerita, Iya, Ming, iya. cerita. Gue cerita nih ya. Nih gue cerita nih, waktu mulai kerja ya kan, gue bawa duit bawa pulang ke rumah cuma 250.000. Itu tuh sebulan. Itu pun ya tau nggak? Ya pokoknya gajinya si Meta tuh kali udah sekitar 5 juta kali. Lu bayangin 1/20 gue bawa pulang duit. Terus gue kan juga itu berlangsung selama kurang lebih 3 tahun gitu kan. Arsitek kan nggak langsung meledak kayak sekarang kan. Jadi gue, aduh malu banget ya punya duit cuma 250.000, 350.000, bini gue gajinya makin gede. Tapi itu udah baik banget, dia nggak pernah ngeluh, nggak pernah minta apa-apa, terus nggak bilang, oh nih duit lu kurang, gini, nggak pernah. Terus misalnya mau pergi apa-apa, dia nggak pernah bilang, ini tiketnya mesti gini-gini, pokoknya dibayar aja gitu. Nah terus kan gue diajarin sama gue, lu kalau udah married tuh, si mama ajarin gini, lo kalau udah married, lu sama-sama sama istri gitu ya, jangan suka dipisah-pisah. Ya udah gue jadi, pokoknya gue serahin semua sama dia, gaji gue lah, bonus gue gitu kan. Udah, terus itu berlangsung kurang lebih sekitar sampai tahun 96 sampai yang gue pisah itu. Nah begitu gue pisah ya bagus lah dia punya pendapatannya apanya gitu. Nah dari sana terus Meta kira-kira 3 tahun deh habis itu terus dia berhenti kerja. Terus di baris kesusahan gue ada lagi beberapa wanita gue mau kasih tahu. Satu lah. Tanya ibunya dong. Hah? Ibu kamu yang maksudnya? pertama, yang paling gue sayang itu emak gue. Aduh mau nangis deh. Nangis dulu nggak apa-apa. Ming, boleh nanya Ming? Nanya apa? Kedengaran lagi. Ming, Sekarang pajaknya suatu susah kita gaji semua kita serahin ke istri. Ming. Begitu sekarang udah maju, jangan kau serahin semua lagi. pajaknya gede ya. Kedengaran? Miming di samping, Blacklist Meta. ada di samping. Aduh, sorry. Bercanda lu, Ming. Di abis ini mulai sesinya si Au nih, Di. Ini ya. Ming yang Gue tadi sampai hari ini perempuan di balik seluruh penghasil yang dalam masih Meta nggak pernah. Hah? Kenapa? Nih ngomong-ngomong si Meta di sebelah lu Ming? Iyalah. Oh, pantas. Oke. Freeze lagi dah. Iya, Di freeze daripada salah jawab. Au, dia lagi nyata. Gimana? Lo, Au. Caranya siapa tuh, Ming? Ada wanita satu lagi siapa, Ming? Emaknya, tadi dia bilang emaknya, neneknya. Emaknya. Satu lagi Ya. anak perempuannya pasti. Neneknya tadi dia emak ya, nenek dong ya, emak nenek ya. Iya benar neneknya. Soalnya dari kecil SD Miming tuh selalu ditemenin sama neneknya. SD pulang sekolah, pergi sekolah sama aku. Jadi kenal dari kecil. Nenek sama nenek nemenin di sekolah. Kita pulang jalan kaki gitu bareng. Kadang neneknya di rumah, saya lewatin rumah Miming gitu. Ibunya kemana? Ibu kemana? Ada, Mama. ibunya kerja, ibunya kerja. Ya. Ibu dagang, Ibu. Dewi dulu tinggal di Kuitang juga, deket Kuitang Dewi. Bukan. Dia masih Bungur, Miming tinggal tuh di daerah tinggalnya belakang di Pasar Bungur, Baru kan, di Krekot. Ibu Itu di Bungur setelah SMP dia di Bungur. SD-nya dia di Krekot. Di Krekot. Saya kan di Kartini. Jadi kalau mau pulang dari sekolah tuh
bisa lewatin rumah Miming, ke rumah saya. Miming suka nongkrong di pagar kalau sore kita mau ke sekolah. Ya Nah, nenek, ampun. ya neneknya memang dia deket banget sama neneknya dari kecil. Ininya hilang. Di ini Zoom bayar nggak sih? Kok bisa lebih dari 1 jam lebih? Di udah 1,5 jam loh. Iya, itu Gratis. yang Zoom yang ini itu Niko yang bikinin. Jadi waktu itu ada suatu periode di mana bisa bikin Zoom dengan ada yang namanya 10 minutes smile, 10 minutes email, 10 minutes email. Nah, di situ kalau pakai alamat email itu ya yang .edu atau dot apa ya lupa ay. Nah, itu bisa si Zoom membaca email itu sebagai organisasi edukasi gitu. Organisasi yang non profit. Ya, jadi diberikan 24 jam gitu. Oh, asik banget. Jadi, Mungkin kalau kita pindah organisasi ID. lebih lama di. Ya, kita pindah ID. Nanti untuk yang selanjutnya juga kita coba pindah ID supaya nggak ada batasan waktu. Ya, tapi ya hal-hal teknis yang seperti ini memang kita terus olah ya. Ini sebetulnya di balik Zoom ini kita ngobrol di chat pribadi nih. Tadi ada ini, ada itu. Masalah teknisnya ya mesti tepuk tangan buat Cu, Niko, sama Dewi. Ya. Thank you. Ngomong-ngomong, kumis kau kemana, Dik? Kenapa, Dik? Al? Siapa dulu? Kumis kau Siapa kemana? Aku dulu? hilang. Al, nggak kedengeran. Kumismu. Halo, halo. Hilang kumismu. Kumis aku baru dicukur kemarin sebelum pulang. Ya, selamat ya, Ming. Selamat ya, Dik, ya. Halo. Oi. Jadi kumis. Iya, iya, Queen. Ayo, Ming, terusin, Ming. Kalau gambarnya Miming, saya mau scan ke Zoom ini nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Queen mesti potret dikirim aja ke ini, ke WA group ya, ke WA group Ars81. Dipotret. Iya. Kita ada potret komplit belum sih? Udah potret belum sih? Yang rapi semua belum ya? Fani kemana aja? Yang mulutnya lagi ngangap-ngangap. Diem, semua kan bagus gitu. Foto gini kan bagus. Rambut lu lepas dulu, Bu. Rambut Fani jangan tegang gitu. Hah? Simon udah selesai makan. Jangan tegang fotonya. Yuk kita foto yuk, Cuk. Cuk bisa foto nggak sekarang? Kita foto yuk. Kita foto dulu. Screenshot Dawi, Sylvia buka kameranya. Sylvia, Dawi. Adminnya tetap Nick fotonya Nick ya. Sylvia. Ayo semua buka video. Foto. Sylvia buka video. Christine buka video. Christine lagi masuk. Silvi. Pakai jempol. Ya, mana Sylvie? Begini. Yuk foto. Gimana Bisa nih? screenshot nih, bisa screenshot. Ya, screenshot. Oke. Yuk. Lin, ayo Lin. Simon. Yes. Simon. Silvi, oke semua. Si Leopold Giok, mana Leopold Giok? Oke, 1, 2, 3. Beberapa kali nih. Bentar ya. Nah, di save dulu. Aku save dulu. Nah. Bilang 1, 2, Goblok 3 mana? ya. Ayo teman-teman buka kamera yang lain yang belum. Pekyong buka. Oh udah ya. Siapa lagi yang belum buka? Oh ya udah sih. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Dah. Baru 25 orang. Iya, ya nggak apa-apa. Ya teman-teman, sebenarnya acaranya sudah selesai. Kalau masih mau ngobrol setelah ini nggak apa-apa ya Nick ya, dibuka aja ya. Niko masih bisa ya, oke. Tapi saya mau tutup dulu ya. Terima kasih sudah ikut hadir dalam acara kita bersama. Saya juga izin. Thank you. Thank you. Thank you everybody. Udah dipotong Jangan sedih dong. Kagak udah nggak sedih. Thank you, Nick.